Kalau saya meyakini bahwa rasa cinta dan suka sebelum pernikahan itu adalah sesuatu yang tidak bisa menjamin kelanggengan. Karena rasa suka dan cinta sebelum adanya pernikahan tidak ada alasannya sebenarnya ya. Mungkin orang suka karena tampangnya, suka karena kedudukan sosialnya, suka karena hal-hal yang lain. Dan tidak ada yang namanya kesucian di dalam kecintaannya itu. Beda halnya ketika cinta itu munculnya setelah pernikahan. Cinta yang ada antara suami dan istri dalam lingkup pernikahan itu adalah cinta yang sangat indah. Cinta yang diridhoi oleh Allah. Cinta yang dengan tatapannya saja akan berguguran dosa-dosa kita ketika kita menatap pasangan kita dengan perasaan cinta. Cinta yang dengan menatap akan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Cinta yang diridhoi oleh Allah, tatapan yang diridhoi oleh Allah. Dengan tatapan akan memberikan pahala kepada kita dengan pahala yang tidak terhingga. Cinta yang semacam ini. Saya tidak mau menggunakan istilah cinta monyet ya. Walaupun mungkin itu benar, tapi cinta yang sebelum pernikahan bukanlah suatu cinta yang suci. Betapapun misalnya ketika cinta itu tumbuh di antara sepasang remaja untuk kemudian dilegalisasi dengan melakukan pernikahan, karena ini kan problemnya bahwa budaya hampir semua masyarakat kita menerapkan pola seperti ini. Artinya ini sebuah pola mungkin pergaulan yang merujuk ke dunia barat atau ya, kita tidak bisa menafikan kondisi zaman ini, walaupun saya tetap mengatakan bahwa kondisi ini salah, kondisi semacam ini salah. Cinta sebelum pernikahan itu adalah suatu hal yang salah. Akibatnya ketika orang mencintai seseorang yang belum punya ikatan apa-apa dengan dia, lalu kemudian cintanya ditolak misalnya, akan berujung pada stres atau putus. Ya, itu kan suatu hal yang tidak benar sebenarnya. Kita seringkali melihat seorang mahasiswa misalnya ketika di tengah jalan dia putus cinta karena cintanya ditolak atau apa, kemudian studinya ditinggalkan. Orang yang sedang jaya-jaya dalam perniagaan misalnya gara-gara masalah cinta yang tidak suci, dia bisa jatuh dalam usahanya. Hal semacam ini tidak suci. Kita sebagai seorang muslim, walaupun kita berhadapan dengan fenomena semacam ini, kita nggak mengakui memang itu ada di tengah-tengah kita. Cuma kita harus mengatakan dengan tegas ini adalah suatu hal yang salah. Pertanyaan yang muncul mungkin seperti ini: bagaimana kita menikahi seorang wanita jika kita tidak mencintai dia? Mungkin itu pertanyaan. Atau bagaimana seorang perempuan akan menerima lamaran seorang laki-laki yang dia tidak mencintainya, belum ada cinta, atau belum mengenalnya. Ternyata kalau kita mau melihat sejarah orang-orang tua kita, mereka juga hidupnya bukan dengan cinta di awalnya. Menikah dulu baru kemudian tumbuh rasa cinta dan kasih sayang itu. Sebagian dari orang-orang tua kita bahkan tidak mengenal calon pasangannya sebelum pernikahan. Ketika terjadi ijab dan kabul, baru dia melihat, oh ternyata ini calon suami saya, calon istri saya. Ini kisah bukan kisah yang bisa dikatakan bukan kisah hayalan, terjadi. Ini kisah yang real. Artinya ketika seorang melihat seorang wanita, orang laki-laki, seorang pemuda melihat seorang wanita, dia melihat dari sisi wajah oke, dari sisi keluarga oke, dari sisi kecerdasan si wanita oke, dari sisi akhlaknya wanita oke. Lalu dia dalam hati mengatakan, kalau aku menikah dengan wanita semacam ini, maka insya Allah kehidupanku akan menjadi kehidupan yang sakinah. Kalau aku menikah dengan wanita ini akan lahir anak-anak yang cerdas karena perempuannya cerdas. Kalau aku menikah dengan wanita ini karena keluarga yang baik, anakku insya Allah akan menjadi orang yang baik. Aku mau menikah dengan orang itu. Cinta belum ada. Lalu bagaimana kau bisa mencintai? Aku pasti bisa mencintai orang yang semacam ini. Ke depan, bukan sekarang. Setelah aku menikah dengan dia. Dan ini adalah nanti munculnya cinta, itu adalah cinta yang suci, lahirnya dari dalam sebuah pernikahan, ikatan yang suci. Jadi menurut saya untuk cinta-cinta yang sebelum pernikahan itu bukan satu alasan bagi kita untuk membenarkan orang menjalin cinta sebelum adanya pernikahan. Kita lebih mengutamakan masalah pernikahan, menumbuhkan cinta di dalam pernikahan, bukan sebelum pernikahan. Ya.